Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala wa idhan lana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'i syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Para jemaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan maghrib kali ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali duduk di majelis Sirah Nabawiyah mengkaji kitab Syama'ilun Nabi Tirmidzi. Semoga duduknya kita pada kesempatan kali ini dicatat bagian dari amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita semua. Salat bering salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan semoga juga salawat ini Allah sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapa saja dari umatnya yang mau mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita yang duduk di tempat ini termasuk bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan pertolongan syafaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, Pak? Ada yang pilek? Kita sudah di musim hujan sepertinya, ya, maka banyak-banyak berdoa Allahumma shayban nafi'an, ya. Semoga Allah jadikan hujan yang turun itu membawa kebaikan dan keberkahan, manfaat, bukan musibah dan ujian. Jadi banyak-banyak berdoa ketika hujan, Allahumma shayban nafi'an, agar hujan yang turun ini berkah buat kita, bukan musibah, ya. Dan semoga hujan ini tidak membuat kita sakit, ya. Jadi jaga-jaga kesehatan biar bisa tetap ke masjid dan beribadah hal lainnya. Baik, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di hadis. Jadi kita akan kembali merawat ingatan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Episode-episode terbaik dalam kehidupan Nabi yang semoga bisa kita teladani, ya, untuk bercermin, ya, sudah sejauh apa kita melihat Nabi SAW dan sudah sejauh apa kita mengikuti serta menteladani beliau. Baik, hadis 373, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, kenal Pak sahabat ini? Sering dengar namanya? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di usia remaja, 17 tahun. Jadi beliau ini masuk Islamnya masih remaja, 17 tahun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyampaikan sebuah riwayat, yaqul inni la awwalu rajulin ahraqu daman fi sabilillah azza wa jalla. Aku adalah orang, kata beliau, orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Serem. Oh, menumpahkan darah di jalan Allah maksudnya apa? Orang yang pertama kali membunuh, ya, membunuh karena perang, ya, membunuh musuh pertama kali di jalan Allah. Karena beliau ini memang mujahid, pejuang, ya, dan beliau ini termasuk sniper kalau bahasa militer sekarang. Ahli pemanah, ya, rumah ahli pemanah. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku adalah orang pertama yang menembakkan panah di jalan Allah. Nah, ini beliau, karena memang beliau ini pemanah jago. Dan saat ini dalam catatan Tabaqah, dalam manaqib beliau, tidak pernah saat ini kalau nembak ini meleset, pasti tepat. Karena sudah sejak kecil itu, ya, mana. Dan memang itu lazim ketika itu. Pada masa-masa dahulu, anak-anak itu meskipun masih kecil sudah diajarkan berpedang, memanah, berkuda, dan itu lazim. Ya, anak-anak itu. Kenapa? Karena dulu suku-suku Arab itu berperang antara suku satu dengan suku yang lainnya. Maka menuntut setiap anak-anak kecil mereka itu untuk punya ketangkasan bertarung.
dan berperang. Untuk apa? Membela dirinya, membela sukunya. Jadi sudah terbiasa. Ya kalau anak-anak kita kan beda permainannya sekarang. Menembak juga, cuman di layar kaca. Menembak juga, cuman kalau dulu asli. Nah, ini yang hilang. Laqad ra'aituni aghzu fil 'asaba min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma na'kulu illa warqa asy-syajar wal lubhati hatta taqarrat ashdaquna. Beliau menyebutkan, mengingat ya, mengenang satu memori. Dulu kami ini berperang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sering diutus untuk dalam sebuah pasukan. Di Rasulullah itu sering mengutus pasukan, baik itu untuk keperluan intelijen, ya, mengecek pasukan di batas-batas wilayah, ataupun untuk melihat pergerakan musuh, ataupun justru untuk melakukan penyerangan ofensif. Ya. Maka kata saat di sini kami itu pernah diutus tidak dikasih bekal, logistiknya nggak ada. Ya. Sampai-sampai ketika berjalan, namanya pasukan perang, nggak mungkin nggak makan. Tapi Nabi tidak kasih bekal. Harusnya kalau kita mogok, ya, bos suruh kerja, suruh tinjau wilayah, ya, atau dinas ke wilayah, nggak ada uang jalan, ini pasti nggak mau jalan. Ya PNS misalnya, pasti kan ada uang apa namanya Pak? SPJ ya, ada SPJ kalau PNS ya, ada surat, ya itu uang jalan lah. Itu untuk akomodasi, penginapan, ataupun transport dan lain-lain. Jadi saat ini ya, dia mengenang, kami nggak dikasih bekal. Ya, seharusnya tidak jalan kalau nggak kasih bekal. Tapi karena Nabi yang utus, sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Ya tidak masalah lah kalau nggak ada. Nanti kalau Nabi perintahkan ya berangkat, jalan saja. Bekal nggak ada, ya sudah jalan aja apa adanya. Sampai kami itu ketika di perjalanan lapar, ya pasti lapar. Perjalanan jauh, perjalanan militer, masa nggak lapar? Kami terpaksa memakan ma na'kulu illa warqa asy-syajar. Ya, kami terpaksa memakan dedaunan. Ya, daun-daun di pohon. Namanya daun-daun di pohon ya. Orang biasa makan roti, makan kurma, disuruh makan apa? Daun. Ya kita saja orang Indonesia ini yang biasa makan nasi, disuruh makan beras jagung saja itu udah nggak enak. Ya, atau suruh makan apa namanya? Sagu. Ya, makanan orang saudara-saudara kita di timur kan makanan pokoknya sagu. Kita yang di Makassar biasa makan nasi, disuruh makan sagu saja, hampir-hampir nggak ketelan. Ya. Bayangkan ini para sahabat ketika itu tidak ada makanan pokok, tidak ada bekal, mereka harus makan apa? Makan daun. Jadi ada kambing ya, makan daun kayak hewan. Apa ya, sekedar bertahan. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai tenggorokan dan bibir kami ini, mulut kami berdarah. Ya, karena kasar ya. Bayangkan saja makanan, dan itu daun-daunnya bukan daun-daun seperti kita, daun ubi, daun apa lagi yang biasa dimakan, daun pepaya, kalau itu enak ya dimakan, daun singkong. Ya, kalau dulu daunnya daun khas tanah gurun pasir, yang tentu apa namanya vegetasinya berbeda dengan kita, dan itu kasar. Ya biasanya kan kalau kita tahu kalau pohon-pohon yang tumbuh di gurun itu apa namanya berduri itu? Kaktus ya, kaktus salah satu. Dan yang pohon-pohon yang lain itu pasti ya tidak jauh-jauh dari situ. Wa inna ahadana la yadhu kama qadahu asy-syat wal bahir. Maka kami ini makan itu sama sebagaimana makannya kambing dan unta. Ya makan daun. Sama-sama makan kambing. Apa ini makan kambing itu yang kami makan. Jadi sahabat ini melihat kalau kambing makan berarti aman jin. Ya, makan juga. Kalau unta makan juga. Ya, kalau kita di hutan kan ciri-ciri daun yang bagus itu apa? Yang dimakan hewan. Kalau hewan saja makan, kemungkinan besar kita bisa makan. Nah, ini ilmu survival. Ya. Wasbahat banu asadin ya'zuruni fid din. Laqad khibtu wa khasirtu idza wa dhalla 'amali. Dan saat ini mengenang dulu ketika beliau di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar, ganti Umar. Umar 10 tahun jadi presiden, khalifah. Saat ini diperintahkan untuk jadi gubernur di Kufah. Gubernur beliau ketika di masa Umar. Nah, ketika itu orang-orang Kufah datang mengadu kepada Umar, bikin kabar dusta, hoax. Nah, apa kabar dustanya di sini? Nah, di sini disebutkan Umar manggil faqala ya Aba Ishaq. Jadi ada desas-desus, kabar sampai ke Madinah, ada yang melaporkan
Padahal Kufah Madinah itu jaraknya kurang lebih perjalanan 1 bulan, Pak. Ya, jauh kalau naik unta. Artinya ada orang dari rakyatnya Sa'ad datang ke Madinah melapor sama Umar, gubernur kita ini tidak becus, sholatnya tidak bagus. Yang dilaporkan apa? Soal sholat. Ya, sholatnya tidak bagus. Akhirnya Umar dapat laporan, tentu tidak langsung vonis, panggil, telepon, apa? Dikirim surat suruh datang ke Madinah. Kalau sekarang tinggal di WhatsApp saja. Misalnya gubernur Sulawesi bermasalah, ya, Pak Presiden tinggal telepon, datang ke istana. Jadi saat datang ke Madinah, kata Umar, ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Abu Ishaq ini panggilan beliau, Aba Ishaq. Rakyatmu ada yang mengadukan tentang dirimu, salatmu tidak bagus. Tuduhannya serius ini, Pak. Salatnya tidak bagus. Kenapa tuduhannya serius? Saat ini orang yang dijamin masuk surga, ya. Orang yang masuk Islam mula-mula, tuduhannya serius, sholatnya tidak benar. Ya, kalau sekarang ada gubernur dilaporkan sholatnya tidak benar, ya nggak masalah ya. Entah sholat tak ada ya, wallahu alam. Nah ini ketika itu saat diadukan sholatnya tidak benar, tidak bagus. Qala Abu Ishaq, maka saat berkata, amma ana wallah, sesungguhnya aku demi Allah, kata Sa'ad, fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah. Aku ini kalau sholat menjadi imam kepada manusia, tentu karena beliau gubernur, beliau juga yang imam. Nah, itu ya hebatnya dulu ya. Kalau dia gubernur, dia yang jadi imam masjid paling besar ketika itu. Kalau sekarang kan sudah ada SK ya, tunjuk aja. Kalau dulu saat dipimpin jadi gubernur dan beliau yang jadi imam. Karena pasti yang jadi imam sholat itu adalah orang yang paling paham tentang agama. Dan Sa'ad adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Maka kata Sa'ad membela diri, Umar, saya ini sahabat Nabi. Ya, saya ini sahabat Nabi. Saya hafal betul sholatnya Nabi bagaimana. Bayangkan saja, sejak kecil sudah sama Nabi sampai beliau wafat 23 tahun lebih. Bagaimana mungkin aku tidak mensolat sebagaimana Rasulullah sholat? Hafal di saya bagaimana Nabi sholat itu. Hari-hari saya sholat sama Nabi dulu. Ya. Kemudian kata Sa'ad, ma akhrimu anha usalli salat al-isya fa arqud fil awwalin wa ukhiffa fil akhirin. Dan aku itu kalau sholat malam agak diakhirkan. Memang Nabi SAW dulu kalau sholat isya itu nggak cepat-cepat, agak dimalamkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahkan Rasulullah itu pernah sholat isya itu agak larut, ya mungkin jam 10, jam 11 ya. Ya. Sampai para sahabat tertidur menunggu. Ya. Umar yang ketika itu, hadis ini diriwayatkan oleh Umar gelisah. Mana Nabi tidak keluar. Ya. Jadi kan rumah Nabi di samping. Jadi kalau sudah azan, itu Nabi keluar baru sholat. Nabi nggak keluar, ya tidak sholat, ditunggu. Sampai sahabat sudah tertidur, ngorok nih sambil duduk. Umar yang ketika itu agak peka, mana ini Nabi tidak keluar. Tapi sahabat yang lain juga nggak berani datang, ngetok pintu Nabi. Sholat dengan Nabi, ya. Anda tidak berani, karena Nabi tidak mungkin lupa. Jadi menunggu. Akhirnya Umar memberanikan diri, mengatakan, ya Rasulullah, ketok pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Raqadan nisa wasibyan. Anak-anak dan perempuan sudah tidur nih. Kapan mau sholat? Ya, kata Nabi SAW, ya sudah, Nabi keluar. Kemudian kata Nabi, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka sholat isya bihadhihi sa'ah, pada waktu-waktu seperti ini. Artinya apa? Agak malam. Ya, lewat dari waktunya. Kalau kita kan di sini jam 7 lewat 10 azan nih, setengah 8 selesai. Nah, Nabi agak dimalamkan lagi. Kata Nabi, kalau tidak memberatkan, dan memang pasti memberatkan kalau kita sholat isya jam 10, ya, pasti memberatkan. Maka kata Nabi SAW, sekiranya tidak memberatkan, pastilah aku perintahkan mereka sholat isya agak malam sedikit, yang terlalu cepat dekat maghrib, yang tertidur. Nabi SAW. Kata Sa'ad, aku sholat isya sebagaimana Nabi sholat isya, agak diakhirkan sedikit, tidak dekat-dekat maghrib. Dan aku panjangkan 2 rakaat pertama di sholat isya ya. Dan aku ringankan 2 rakaat kedua. Jadi ini sunnah Nabi, kalau 4 rakaat sholat, maka 2 rakaat pertama biasanya Nabi kata Sa'ad, kalau 2 rakaat ini agak panjang, 2 rakaat setelahnya pasti agak ringan. 1 rakaat pertama panjang, rakaat kedua pasti lebih pendek.
Rakaat ketiga lebih pendek, rakaat keempat lebih pendek lagi. Nah, kata saat ini 2 rakaat pertama aku panjangkan, 2 rakaat kedua lebih ringkas dan lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Seperti itu Nabi aku lihat sholat, kata saat. Ya. Qala dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Kalau begitu kata Umar, berarti cuma tuduhan bohong-bohong saja. Artinya Umar paham, ya begitu memang Rasulullah sholat. Ya, sudah dikonfirmasi. Jadi memang Pak ya, berita hoax itu memang sudah sejak zaman dulu sudah ada. Ya, kabar dusta, berita hoax itu. Ini sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas saja difitnah ya, kabar hoaxnya tersebar oleh rakyatnya. Jadi tidak usah heran. Dan memang cara menjatuhkan orang yang mulia, ya, terpandang, tokoh itu caranya menyebarkan sesuatu yang tidak pantas pada dirinya. Saat ketika itu sahabat Nabi jadi gubernur. Cara membuat dia jatuh bagaimana? Ya bikin tuduhan-tuduhan palsu tentang beliau agar dia dicopot. Dan memang Umar ketika itu mencopot beliau. Ya, gubernur diganti dengan sahabat Ammar bin Yasir. Gara-gara apa? Ada tuduhannya. Dicopot, Pak. Bayangkan Pak, seorang gubernur dicopot gara-gara apa? Ada laporan sholatnya tidak benar. Dicopot langsung. SK turun presiden, copot gubernur. Kalau sekarang kira-kira mustahil. Ada gubernur sholatnya tidak bagus, dicopot sama presiden. Tidak mungkin. Jadi ketika itu Umar mencopot Sa'ad gara-gara salah satu tuduhannya adalah beliau sholatnya tidak benar. Padahal tidak terbukti, hoax. Ya. Dan Islam itu sudah mengajarkan bagaimana menangkal kabar hoax. Bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ini prinsip-prinsip jurnalistik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada kabar dari orang yang tidak jelas, sumber yang tidak valid, istilah orang jurnalistik itu bukan A1 informasinya. Ya, maka fatabayyanu, di cross check dulu. Sebagaimana Umar ketika itu manggil Sa'ad, suruh datang ke Madinah, ditanya dulu, betul enggak kabar miring yang beredar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini salah satu yang menarik gitu ya. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Era digital ini orang gampang sekali share. Belum baca, baru baca judulnya. Wah menarik, seru, share. Belum dibaca, sudah di-share. Ya, nggak tahu isinya apa itu. Apalagi sekarang orang bikin judul itu aneh-aneh, mengerikan. Belum apa-apa sudah bolong. Wah, orang bikin penasaran judul-judul seperti itu. Ya, Ustadz Fulan ternyata punya istri 4. Wah, entah apa maksudnya, tapi ya begitu. Jadi judul-judul seperti itu bahaya. Ya, membuat opini publik itu tidak baik. Dan memang ini dari cara-cara seperti ini sudah dipakai orang-orang terdahulu untuk menjatuhkan seseorang yang mulia itu dengan cara apa? Menyebarkan kabar tidak benar, fitnah. Dari dulu itu sudah dipakai ya, sampai sekarang. Baik, hadis selanjutnya. Jadi dari kenangan Sa'ad ya, dia pernah satu memori tentang bagaimana memori itu melekat terus sama beliau. Pernah diutus Nabi, lapar, dan dikasih bekal, susah. Tapi lihat Pak ya, dulu hidup sama Nabi penuh perjuangan, makannya daun. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, jadi gubernur beliau. Ya, artinya apa? Memang orang yang pantas untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan tinggi itu adalah orang-orang yang sudah teruji di masa-masa berjuang. Orang yang paling berkeringat, yang paling ngerti perjuangan, ya itu yang layak memang untuk memimpin jabatan-jabatan penting. Ya, saat itu pantas jadi pemimpin. Kenapa? Karena dulu dia berdarah-darah dan berjuang sama Nabi. Ya, mengalami semua masa-masa sulit itu. Nah, jadi akhirnya pun ketika dia jadi gubernur nggak silau, biasa aja. Ya, ini pelajaran penting juga buat kita. Baik, hadis selanjutnya, hadis 374. Hadis dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Utbah bin Ghazwan, salah satu sahabat Nabi. Dia mengatakan, dia berkisah, saya terjemahkan saja biar singkat. Umar bin Khattab pernah mengutus Utbah bin Ghazwan ini untuk berjaga-jaga di perbatasan Basrah. Basrah itu di selatan Irak. Jadi pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam itu sudah sampai Irak. Jaraknya tuh 2 bulan, 1,5 bulan perjalanan, sudah jauh. Ekspansi militer ketika itu sudah sangat luas. Bahkan di masa Umar inilah kerajaan Persia yang sudah ratusan tahun bertahan
Jadi super power ketika itu runtuh pada masa Umar bin Khattab. Ya. Ditaklukkan. Inilah bukti bahwasanya Nabi SAW mengatakan umatku akan memenangkan agama ini. Jazirah Arab Muslim, Irak masuk Islam, Syam masuk Islam, Mesir masuk Islam. Itu baru di zaman Umar. Nanti di zaman Utsman bin Affan kekuasaan Islam sudah sampai Kazakhstan, Tajikistan, sudah sampai Tunisia, Maroko. Ya, padahal Islam itu hadir dari mana? Dari tanah Arab yang gersang, padang pasir. Tapi karena inilah risalah kebenaran, agama yang hak, Allah yang tolong. Sampai akhirnya Islam pun sampai di mana? Di tempat kita sekarang hidup, Makassar. Ya, jauhnya itu. Ya, kalau jalan kaki entah kapan sampai. Maka kata Utbah ini, faqala Utbah bin Ghazwan, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma Rasulillah ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Nah ini ingatan Utbah ini sama dengan ingatan Sa'ad. Kata dia apa? Aku pernah bertujuh bersama Nabi SAW. Ada 7 orang, aku salah satunya, kata Utbah. Dalam satu peperangan. Ya. Ma lana ta'amun, kami tidak punya makanan ketika itu. Illa waraqus syajar, kecuali dedaunan. Artinya apa? Nabi juga makan daun, Pak. Bukan sahabat ini aja. Nabi juga makan daun. Ini Masya Allah, saya membayangkan para sahabat itu mengenang kebersamaan mereka bersama Nabi itu memang luar biasa, Pak. Ya. Saat tadi mengenang apa? Kami dulu makan daun. Ini Utbah bin Ghazwan, sahabat yang lain. Saya pernah bertujuh, salah satunya saya dalam satu pertempuran makan daun juga. Ya, memang bukan hobi ya, memang tidak ada. Jangan nanti ada yang mengira, oh, ini sunnah, jangan-jangan makan daun ini sunnah. Tidak, itu bukan sunnah makan daun. Memang tidak ada makanan. Maka ketika itu Utbah ini mengenang itu, kami dulu pernah sampai makan daun bersama Nabi. Sampai-sampai ya hatta taqarrahat asdaquna, sampai tenggorokan kami terluka. Ya karena daun yang dimakan. Fantaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Sampai-sampai dulu kami itu ada selembar kain untuk melindungi badan. Burdah itu kain yang biasa ditutupkan di badan sampai bawah, agak besar. Kata Utbah, kami dulu ada satu burdah, satu kain lebar, itu terpaksa dipotong 2. Aku bagi dengan seorang sahabat lain yang bernama Sa'ad bin Malik. Untuk apa? Untuk melindungi diri, biar tidak kedinginan. Jadi yang pernah haji ke Mekah itu, Madinah, memang panas, Pak, kalau musim-musim kemarau begini. Tapi kalau malam harinya dinginnya bukan main. Siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali. Itu karakter apa? Padang pasir. Ya, jadi kalau malam itu dingin sekali, kalau siang panas sekali. Fama minna min ulaika as-sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misr min al-amsari wa satujarribuna al-umara'u ba'dana. Nah, tapi kenangan Utbah bin Ghazwan apa? 7 orang yang pernah makan daun itu, kata Utbah. Setelah Nabi wafat semuanya menjadi pemimpin di berbagai daerah. Ya, 7 itu, 7 orang ya. Termasuk saya. Dan beliau ini menjadi Amirul Basrah ketika itu. Gubernur kota Basrah. Ya. Jadi kata Utbah, dulu 7 orang yang pernah makan daun bersama Nabi, suatu hari ketika beliau kisah ini, semuanya jadi orang. Ya, bahasa kita jadi orang lah ya. Jadi orang sukses semuanya. Kenapa? Ya karena mereka sudah terlatih menderita dalam masa-masa perjuangan bersama Nabi SAW. Jadi mereka itu setelah sudah kehidupan baik, ya Pak ya, kekuasaan diraih, mereka mulai mengenang lagi. Ya Allah, dulu kita itu ya pernah makan daun. Ya, jadi teringat lagi, terkenang lagi dulu masa-masa indah bersama Nabi. Dan memang ingatan para sahabat itu tentang Nabi SAW itu begitu semua, Pak. Abu Hurairah juga punya kenangan yang sama. Abu Hurairah kan jadi gubernur juga ketika itu di masa Umar bin Khattab, jadi gubernur juga beliau. Ketika Abu Hurairah datang ke Madinah ketemu Umar dalam keadaan yang sangat sederhana, Umar kaget. Wah, Abu Hurairah gayanya sekarang luar biasa, padahal dulu tinggal di masjid itu, ya. Jadi kata Umar tuh, kita itu dulu tahu tinggal di emperan masjid, sekarang sudah jadi gubernur, kata Abu Hurairah. Pakaian tak mentereng sekarang, Masya Allah. Langsung kata Abu Hurairah bilang, memang saya ingat dulu itu sering lapar, bahkan saya itu guling-guling di tanah saking kelaparan dulu masih hidup sama Nabi. Sekarang saya jadi gubernur. Masya Allah, ingatannya. Bagaimana Bilal juga ya, mengingat, Bilal itu juga punya ingatan
bagaimana menderita dari Mekah, Madinah bersama Nabi SAW. Makanya Bilal itu salah satu kenangan paling indah bersama Nabi itu, dia pernah kelaparan bersama Nabi, lapar, sama-sama lapar. Kemudian ada beberapa keping roti, Nabi tidak makan, dikasih sama Bilal. Bilal makan, saya tidak perlu, kita makan. Makanya Bilal itu punya memori yang sangat kuat sekali. Bilal itu Pak, setelah Nabi wafat tidak pernah jadi muazin lagi, kecuali 2 kali saja. Bilal itu berhenti, pensiun jadi muazin setelah Nabi wafat. Beliau hanya mengumandangkan azan 2 kali saja. Kapan itu? Pertama, ketika beliau pergi haji, kemudian singgah di Madinah, ziarah, ya, ziarah di Madinah makam Nabi. Ini termasuk ya kebiasaan para sahabat kalau datang ke Madinah, termasuk ziarah Nabi SAW. Nah, ketika itu Bilal menangis, teringat lagi memori-memori. Kemudian para sahabat ketika itu meminta, Bilal azan lagi. Enggak, saya sudah berjanji setelah Nabi wafat tidak mau ke azan lagi. Kenapa? Namanya azan itu kan ada syahadatnya. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teringat lagi memori bagaimana Bilal seorang budak hitam dipercaya untuk memandangkan azan. Mantan budak disiksa dulu sama Umayyah bin Khalaf. Ketika di Madinah diperintahkan Nabi untuk apa? Azan. Bagaimana seorang yang rendah Allah muliakan karena Islam. Seorang Bilal diperintahkan Nabi untuk apa? Azan pada Fatu Mekah, manjat Ka'bah Bilal. Azan. Kata Nabi, Bilal manjat Ka'bah, azan. Jadi ingatan itu kuat sekali. Makanya Bilal tidak sanggup lagi azan. Ketika dia azan, ingat semua kebersamaannya bersama Nabi, menangis. Jadi cuma 2 kali Bilal itu. Ketika berkunjung ke Madinah, para sahabat minta, Bilal, cobalah, sudah lama sekali kami tidak mendengar azan. Azan makin. Akhirnya Bilal sudah dipaksa, didesak mau azan. Maka Bilal ketika itu azan di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mungkin tidak seperti suara ini. Saya tidak tahu juga nadanya bagaimana. Akhirnya semua orang hening, Pak, menangis semua di Madinah ketika Bilal azan. Bilal pun ketika azan itu menangis, bercucuran air mata. Kenapa? Ingat lagi masa-masa bersama Nabi. Semua orang menangis, mengingat semua kenangan bersama Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah bersama Nabi nangis semua. Tidak sanggup lagi. Karena teringat lagi kenangannya itu. Ya, bagaimana dulu berjuang bersama Nabi, susah bersama Nabi, berperang bersama Nabi, kelaparan bersama Nabi, teringat semua. Itu azan pertama. Azan kedua, ketika Baitul Maqdis Palestina dibuka, berhasil ditaklukkan pada masa Umar juga. Bilal ada di tempat itu ketika itu. Maka Umar meminta beliau untuk memandangkan azan pertama kali. Yang sekarang di Palestina ada Baitul Sakrah itu, apa? Kubah emas. Itu masjid yang bangun Umar. Bukan itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu Pak, satu kawasan. Nah, Masjid Baitul Sakrah itu yang bangun Umar. Dulu awalnya gereja itu. Kemudian dibangun masjid di situ. Nah, ketika Baitul Maqdis dibuka, itu pendetanya langsung yang menyerahkan kunci kota kepada Umar bin Khattab. Jadi Baitul Maqdis itu diserahkan kepada umat Islam ketika itu dalam keadaan damai, sukarela. Ya, pendetanya langsung itu, pendeta namanya pendeta Sopronius. Minta Umar datang ke Baitul Maqdis, kemudian kunci kota diserahkan kepada beliau. Ya, itu penaklukan Islam. Maka ketika itu Bilal diminta untuk mengenang memori itu, Bilal diminta azan lagi. Maka ketika itu Bilal azan, Masya Allah suaranya itu kemudian semua orang menangis lagi. Jadi cuma 2 kali azan Bilal. Setelah itu beliau wafat, gak pernah azan lagi. Itulah kenapa para sahabat itu begitu mencintai Nabi, ya, begitu mencintai Nabi. Tidak sanggup. Karena memang memori mereka tentang kehidupan bersama Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya. Baik, tadi ya Utbah bin Ghazwan tentang kenangan kedua. Jadi kenangan pertama siapa Pak? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenangan kedua dari Utbah bin Ghazwan. Hafalin Pak, sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utbah bin Ghazwan. Kemudian riwayat ketiga, ya, riwayat ketiga di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, aku itu takut sama Allah ketika orang lain tidak takut. Ya. Wa ma yakhafu ahad wa laqad uzitu fillah wa ma yu'dha ahad. Dan aku itu pernah disiksa di jalan Allah saat orang lain tidak tersiksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tentu orang yang paling takut kepada Allah. Beliau itu suatu ketika di Madinah terjadi badai besar.
angin puting beliung, angin kencang sekali, petir menyambar-menyambar. Orang-orang santai aja, biasa aja ini, ya hujan biasa, namanya juga jarang hujan, sekali hujan begitu. Tapi Rasulullah kemudian berdoa sepanjang hujan itu. Minta doa apa? Ya Allah, jangan hancurkan kami, jangan hancurkan kami. Takut beliau, jangan-jangan ini azab yang sebagaimana dulu dikirimkan kepada umat-umat terdahulu. Orang santai aja, cuma Nabi yang paling takut, ya Allah. Sama ketika gerhana bulan, gerhana matahari, orang santai aja. Tapi Nabi berdoa terus, ya Allah jangan hancurkan kami. Takut-takut ini jangan-jangan azab yang Allah kasih. Nah, itu Nabi SAW. Dan tidak ada orang yang lebih menderita dalam Islam melainkan Nabi SAW. Dan kita sudah bahas ya. Banyak sekali penderitaan Nabi SAW ketika menyampaikan risalah Islam ini kepada manusia. Tapi bukan berarti Nabi SAW orang yang tidak berani. Beliau adalah orang paling pemberani. Suatu ketika di Madinah itu keadaan sedang mencekam karena pasukan musuh ketika itu mengepung Madinah. Maka ketika itu Rasulullah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjaga tenda beliau. Hingga di tengah malam, ya, Sa'ad tertidur. Ketika itu ada suatu teriakan agak jauh dari situ, terdengar namanya malam sunyi. Maka orang-orang tergopoh-gopoh mengambil kuda, mengambil pedang menuju tempat lokasi. Ketika mereka sampai di sana, Rasulullah datang dari arah sumber suara. Nabi dari mana Ki? Tidak, aman. Sudah saya cek, tidak ada apa-apa di sana. Nabi cek sendirian, ya, ke sana tengah malam ketika ada sesuatu yang dianggap tidak aman, sesuatu yang mencurigakan. Ternyata beliau sudah sampai di sana duluan. Sahabat baru datang, Nabi sudah pulang. Aman Ji, sudah pulang lagi. Tidak ada apa-apa. Berarti beliau pemberani sekali. Harusnya kan beliau tinggal panggil sahabat, cek dulu sana, ada apa di sana. Tapi tidak, beliau cek sendiri. Dan ternyata tidak ada apa-apa ketika itu. Ini menunjukkan Nabi SAW juga orang yang paling berani, bertanggung jawab. Walaqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin wa li Bilal ta'amun. Ya, kata Nabi SAW, inilah kenangan Nabi bersama Bilal. Ya, kata beliau, aku itu pernah 30 hari, 1 bulan berarti. Ya, aku bersama Bilal itu tidak punya makanan. Tidak punya makanan apa? Tidak punya makanan yang layak. Ya, tidak punya makanan yang layak. 1 bulan, Pak. Ya. Ya'kuluhu dzu kabidi illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Maka tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali hanya seperti segumpal hati yang dimakan oleh Bilal. 1 bulan. Nah, ini kenangan Bilal bersama Nabi. Pernah kelaparan bersama Nabi. Ya, inilah 3 hadis. Pertama kenangan tadi, kenangan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenangan kedua dari Utbah bin Ghazwan. Kenangan ketiga dari Bilal bin Rabah. Ya, kenangan-kenangan inilah yang diingat oleh para sahabat tentang kehidupan Nabi SAW. Bisa dibayangkan Pak ya, bagaimana beratnya perjuangan Nabi ketika itu. Dan itu semua untuk umatnya, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini. Maka kalau kita hari ini ya, cara bersyukurnya adalah ya, dengan mengerjakan ajaran beliau, perintah beliau dengan baik. Karena agama ini begitu sengsara, menderita. Ya, hingga akhirnya kita hari ini pun beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau. Itu berkat semua perjuangan beliau dan para sahabat ketika itu. Makanya mencintai Rasulullah itu bagian dari iman, pantas. Ya. Tidak beriman seseorang cuma beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak bisa. Makanya dulu orang-orang Quraisy itu, mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui. Cuman ketika di bagian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka keberatan. Bagaimana bisa ini anak kemarin sore ngaku jadi nabi dan kami disuruh beriman? Keberatan orang-orang Quraisy ketika itu, kepala-kepala suku itu. Kalau beriman kepada Allah oke lah, tapi beriman sama kau ini anak kemarin sore, bagaimana ceritanya? Ya, sementara kami ini orang-orang tua, orang-orang kaya, disuruh mengikuti Muhammad, keberatan. Ya, makanya ketika perjanjian Hudaybiyah itu, ketika menulis itu kan dari Muhammad Rasulullah, itu Suhail itu ketika itu keberatan, hapus itu Rasulullah. Kami itu tidak mengakui engkau itu utusan Tuhan, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Kalau kau itu Rasulullah, kami mengakui, kami beriman berarti. Nah ini jadi orang-orang Quraisy itu keberatan Nabi menjadi Rasul. Dan ini bagian dari keimanan. Ketika kita tidak mengakui Nabi sebagai Rasul, tidak beriman. Nah,
Hadis terakhir sebelum Isya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana lagi kehidupan Nabi? Kita akan simak hadis ini. Ini tentang juga sama tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami 'indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Nabi itu tidak pernah menyimpan makanan baik untuk makan pagi maupun makan malam berupa roti ataupun daging. Ya, roti daging yang makanan pokok ya. Ya kalau sekarang tidak menyimpan beras, tidak menyimpan ayam, tidak menyimpan tempe tahu. Ya, kalau bahasa sekarang, illa ala dhafafin, kecuali hanya untuk disediakan khusus untuk tamu. Karena Nabi SAW ini memang ya namanya Nabi ya, dan beliau juga pemimpin. Tamu beliau tidak berhenti Pak, banyak. Dan beliau ini punya stok itu ada, kadang-kadang ada stok, tapi itu cuma dikhususkan untuk apa? Untuk tamu-tamu beliau, bukan untuk keluarga beliau. Keluarga beliau ya lapar, tapi beliau ini apa? Mengkhususkan untuk tamu-tamu beliau. Inilah maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi pengamalan Nabi kepada tamunya seperti itu. Nyimpan makanan, kadang-kadang nyimpan makanan bukan untuk keluarga, untuk apa? Untuk tamu. Ya, kalau kita kan jangan anak-anak dulu, nanti tamu. Ya, kalau kita kan begitu, ya, pasti anak-anak istri dulu aman dulu. Nanti kalau tamu belakang nih. Jadi kalau Nabi tidak, tamu dulu, keluarga gampang belakangan. Ya. Dan ini diamalkan juga oleh para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika perang Khandaq, orang-orang kelaparan, gali paret, kerja bakti. Ya, kalau kata Pak Ketua kerja bukti. Ya, para sahabat itu kerja bukti, lapar. Langsung kata Jabir begini, Nabi, datang lagi ke rumah. Saya punya kambing, baru saya sembelih, bikin gulai. Datang ke rumah, panggil beberapa orang saja. Ya, jangan dipanggil yang lain. Oh iya kata Nabi. Nabi SAW malah apa? Teriak, ya ma'sarul muhajirin, ya ma'sarul ansar. Orang-orang ansar, orang muhajirin, ada undangan. Orang lagi cangkul, lagi gali paret Pak, kerja bakti, apa ini? Ya, seharian kerja bakti. Ada undangan makan, tentulah lempar cangkul. Mana Nabi? Ayo makan. Padahal kata Jabir apa? Nabi, panggil beberapa orang saja, satu kambing di. Ya, satu kambing. Padahal yang itu Pak, yang menggali paret itu ada 1000 orang. Yang dipotong berapa? Satu kambing. Kira-kira cukup tidak? Mustahil cukup. Ya, padahal orang Arab itu Pak, biasa makan satu kambing itu 3 orang saja selesai. 3 orang, 4 orang selesai. Ini satu kambing yang dipanggil berapa orang? 1000 orang yang gali paret. Dan ini kuli semua. Ya, kalau orang sudah makan ya mungkin makan sesuap. Kalau kita kan akikahan, undangan makan kan paling nasi sedikit, gulainya banyak. Ya. Nah ini orang habis kerja bakti Pak, lapar. Akhirnya datang itu ke rumah Jabir bin Abdullah. Jabir keringatan, ya Allah Nabi dipanggil semua. Apa cuma satu ini? Tapi bagaimana lagi? Nabi yang panggil, tidak berani protes. Akhirnya Nabi masuk makan, Nabi makan. Nah sebelum makan itu kata Nabi, jangan ada yang mulai dulu. Nah, beliau berdoa, kemudian beliau makan duluan. Nah kemudian setelah beliau selesai kenyang, kloter pertama selesai, keluar rumah. Nah, jadi inilah yang biasa kalau di Makassar kalau ada acara biasanya Ustadz atau siapa suruh doa. Ini sebenarnya tuntunannya begini. Nabi SAW itu dulu kalau mau ada acara makan-makan itu beliau doa dulu. Biar apa? Biar berkah ini makanan. Ya, biar cukup nanti ada mukjizatnya. Tapi kalau Ustadz ya berdoa di situ, tetap itu kalau satu kambing 1000 orang tidak cukup. Berarti tidak cukup itu. Biar Ustadz ya, biar kiai ulama apa kalau itu dia berdoa ya Allah berkahi 1000 orang yang dipotong satu kambing, tidak mungkin cukup. Nanti kata Nabi, akhirnya Nabi keluar makan, rombongan kedua makan, kenyang, keluar. Rombongan ketiga makan, keluar, kenyang. Rombongan keempat sampai 1000 orang makan, Pak. Selesai semua makan, kenyang semua, dibuka masih sisa. Nah, ini mukjizat. Ya, kalau di sini namanya mukjizat. Nah, jadi 1000 orang makan 1 ekor kambing cukup kenyang semua.
Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Ya. Kalau kita jangan coba-coba. Potong satu ayam, undang satu masjid. Baru panggil saya, Ustaz doakan makin, insya Allah cukup. Jangan. Itu mempertaruhkan nama baik saya. Wah, Ustaz, saya potong ayam Ustaz. Ajami beberapa orang Ustaz Ansor sampai. Nanti saya suruh berdoa gitu. Doakan Ustaz biar berkah. Langsung diundang semua masjid. Berharap cukup, mustahil. Ya. Jangan coba-coba. Ya, jadi kalau mengundang masjid pastikan cukup. Kalau enggak usah. Ya. Baik para jamaah yang semoga Allah rahmati, ini dia hadis-hadis tentang ingatan para sahabat tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, semoga kita tadi bisa merenungi, mentadaburi ya. Dan semoga bisa kita menteladani kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjalani kehidupan ini. Ya, karena hidup ini cuma singgah saja, maka cukuplah kumpulkan yang akan kita bawa menghadap Allah saja. Karena yang berlebihan akan memberatkan. Yang berlebihan akan memberatkan. Baik, mungkin ini yang kami sampaikan. Mari kita cukupkan sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana, salah kata, silap sikap yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.